Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. Hello good students of Sikh Ikrimah, Sikh Abdullah and Sikh Abdurrahman. How are you today? I hope you in the good condition. For the first daring, this material telling you about subtema 1, pembelajaran 1. Presented by your teacher, grade 6. Namely, ada Mem Rika Amalia, Miss Ayu Sahara, dan Miss Andriani Eka Wulandari. Sebelum kita membahas tentang subtema 1, pembelajaran 1, alangkah baiknya kamu siapkan buku tulis dan pensil atau pulpen, sehingga kamu bisa mencatat bagian-bagian terpenting. Dan jika ada sesuatu yang belum kamu pahami, kamu bisa catat dan kamu tanyakan kepada wali kelas kalian masing-masing. Oke, di pembelajaran kita pertama ini akan membahas tentang gagasan pokok. Pasti kamu tidak asing lagi ya dengan kata ini karena kalian pasti pernah belajar di kelas sebelumnya. Oke, kali ini mari kita akan memperkuat ingatan kita. Apa sih gagasan pokok? Nah, gagasan pokok adalah gagasan utama, sebuah ide dasar atau sebuah inti pembahasan yang tertulis di dalam paragraf. Nah, gagasan utama menjadi gagasan dasar pengembangan sebuah paragraf. Nah, di dalam sebuah paragraf, kita dapat menemukan gagasan utama di dalam sebuah kalimat utama yang menjadi topik pembahasan. Nah, ini adalah ide dasar ya, atau sebuah inti pembahasan yang tertulis di dalam paragraf. Nah, gagasan pokok ternyata ada dua macam. Ada deduktif di awal paragraf dan ada induktif di akhir paragraf. Oke students, di slide ini ada contoh paragraf deduktif dan induktif. Ada dua paragraf yang mana masing-masing terdapat contoh paragraf deduktif dan contoh paragraf induktif. Kalian bisa perhatikan dua paragraf ini yang memiliki kalimat yang di bold atau kalimat yang ditebalkan ya. Nah, di sini kalimat yang ditebalkan itu adalah kalimat utama yang menjadi topik pembahasan. Kalian bisa membacanya sendiri ya di contoh paragraf kedua ini. Oke, di poin kedua ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan merupakan pembentukan individu baru yang didahului oleh peleburan sel gamet yang disebut secara kawin. Nah, bagaimanakah mekanisme perkembangbiakan generatif pada tumbuhan? Oke, dengarkan baik-baik ya. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan didahului dengan penyerbukan. Nah, penyerbukan yaitu proses jatuhnya benang sari alat kelamin jantan ke kepala putik alat kelamin betina. Penyerbukan ada 4 macam, yaitu penyerbukan sendiri, penyerbukan dalam satu bunga, yang kedua ada penyerbukan tetangga, yang disebut penyerbukan antar bunga dalam satu tumbuhan. Yang ketiga ada penyerbukan silang, yaitu penyerbukan antar tumbuhan tetapi masih satu jenis. Dan yang terakhir ada penyerbukan bastar. Nah, penyerbukan antar tumbuhan yang berbeda varietasnya. Selain itu, serbuk sari akan masuk ke dalam bakal biji yang berisi sel kelamin betina. Di dalam ruang bakal biji akan terjadi peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, proses peleburan ini disebut dengan pembuahan. Penyerbukan dapat terjadi dengan adanya 3 bantuan. Yang pertama ada hewan, angin, dan air.
Penyerbukan dengan bantuan hewan atau yang disebut dengan zoidiogami terjadi pada bunga mawar, bunga melati, dan durian. Hewan yang biasa membantu penyerbukan. Yang kedua, dengan bantuan angin. Penyerbukan dengan bantuan angin atau yang disebut dengan anemogami terjadi pada tumbuhan jagung, padi, gandum, dan rerumputan. Yang terakhir, penyerbukan dengan bantuan air atau yang disebut dengan hidrogami terjadi pada tanaman air seperti hydrilla. Nah, setelah terjadinya penyerbukan, maka akan menjadi pembuahan. Selanjutnya, menjadi bakal biji. Yang terakhir adalah menjadi biji. Nah, di slide ini kita akan membahas tentang biji terbagi menjadi dua, yaitu monokotil dan dikotil. Pasti kalian tidak asing lagi ya dengan dua kata ini. Oke, monokotil adalah tumbuhan yang bijinya berkeping tunggal. Contohnya ada padi, ada jagung, dan ada kelapa, ada pinang, dan lain sebagainya. Dikotil adalah tumbuhan yang berbiji belah. Contohnya ada biji mangga, bunga matahari, ada kacang biji, ada rambutan, dan ada juga belimbing. Dan kalian bisa mencatatnya di buku kalian ya, dan tambahkan contoh-contoh biji monokotil dan dikotil. Oke, di poin ketiga di pembelajaran 1 kita akan membahas tentang ASEAN. ASEAN dari singkatan Association of Southeast Asia Nations merupakan organisasi internasional yang didirikan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Nah, organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama dengan 10 negara di Asia Tenggara. Nah, adanya keinginan kuat dari para pendiri ASEAN untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Nah, ASEAN ini didirikan di negara Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 dan dipelopori oleh 5 tokoh dari berbagai negara yang ada di ASEAN. Yang pertama ada Adam Malik dari Indonesia, yang kedua ada Tanat Koman dari Thailand, yang ketiga ada Tun Abdul Razak dari Malaysia, yang keempat ada Narcisco Ramos dari Filipina, yang terakhir ada Raja Ratnam dari Singapura. Jangan lupa dicatat ya di buku tulis. Dan berikut ini ada anggota negara ASEAN. Terdapat 10 negara yang terletak di Asia Tenggara. Kalian bisa baca ya di slide ini. Nah, terakhir kita sudah membuat diagram Venn yang mana dua negara di Asia Tenggara ini yang memiliki kehidupan sosial budaya yang berbeda serta persamaannya. Nah, di sini kita buat ada negara Indonesia dan negara Malaysia. Masing-masing punya perbedaan dan memiliki persamaan. Nah, jika di Indonesia, perbedaannya dengan Malaysia tentang pariwisata, sumber daya alam yang sangat melimpah di Indonesia. Nah, di negara Malaysia ada perdagangan internasional. Itu perbedaannya. Persamaannya adalah perindustrian, pertanian, tekstil, pertambangan, serta mengekspor minyak dan gas bumi. Kalian jangan lupa ya, catat di buku kalian dan buatlah diagram Venn seperti yang ada di contoh dengan dua negara yang berbeda. Silakan kalian membaca di halaman 7 sampai 8 di tematik 6A subtema 1.